Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya, hari ini tidak bisa hadir langsung. Insyaallah kalau hari Jumat Ana tidak ada halangan, tapi ini tidak janji ya. Insyaallah Ana hadir kalau tidak halangan. Tapi kalau memang nanti ada acara ya mungkin kita cukupkan majelis online ini aja. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah. Naam, ayyuhal ikhwah. Kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ta'arud ya. Nah, sebagaimana telah kita sampaikan, banyak dari ahli usul itu meletakkan bab ta'arud atau cara menyikapi pertentangan dalil ya. Dalil yang zahirnya bertentangan ya. Seperti satu dalil mengatakan boleh, dalil yang lain mengatakan tidak boleh. Maka bagaimana cara kita mentaufik ya? Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, ini biasanya mereka menyebutkannya di bagian akhir setelah membahas usulul adillah ya, usulul adillah dalam ya usul fiqh ya, yaitu sumber-sumber dalil yang dijadikan sebagai sandaran untuk menyimpulkan hukum ya. Itu ada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan ini disepakati. Dan dalam mazhab Syafi'i qaulus sahabi juga bagian dari masadiru al-adillah. Barulah setelah itu biasanya baru disebutkan bab at-ta'arud. Namun beliau sebutkan bab ta'arud seperti yang saya sampaikan kemarin karena bab ta'arud ini menyinggung pembahasan an-nasakh, maka beliau menyebutkan pembahasan ta'arud ini setelah pembahasan an-nasakh atau an-nasikh wal mansukh. Nah, setelah ta'arud beliau jelaskan, beliau kembali lagi kepada pembahasan masadir adillah yang ketiga, yaitu al-ijma'. Baik. Kawan-kawan sekalian, al-ijma' ya, kama qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ya, silakan dibuka bukunya al-ijma'. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa amma al-ijma'u fa huwa ittifaqu ulama'il 'asri 'ala hukm al-hadithati wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha wa na'ni bil hadithati al-hadithatu asy-syar'iyyah. Wa ijma'u hadhihi al-ummah hujjatun duna ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah wa syar'u warada. Nah, saya ulangi, wa syar'u warada bi ismati hadhihi al-ummah. Ini ucapan dari Imam Haramain Al-Juwaini. Baik. Berkata asy-syarih di sini Syekh Shalih Fauzan, hadza huwa ad-dalilul tsalits. Ya, ijma' ini merupakan dalil yang ketiga minal adillah al-muttafaq 'alaiha, dari dalil-dalil yang disepakati. Wa huwa, yakni yang disepakati itu apa? Yang ketiga, al-ijma'u ba'dal kitabi wa sunnah.
Itu ijma setelah dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang definisinya. Wal ijma' lughatan, ijma' secara bahasa adalah al-azmu wal ittifaq. Ya. Azam, keinginan yang kuat, dan al-ittifaq yakni kesepakatan. Wastilahan, secara istilah, ittifaqu ulama'il asri ala hukmil hadithah, bersepakatnya ulama satu masa terhadap satu perkara. Wastilahan ittifaqu ulama'il asri ala hukmil hadithah, bersepakatnya ulama pada satu masa terhadap hukum satu kejadian. Wa qawluhu, adapun ucapan beliau yakni sahibul matan Imamul Haramain Al-Juwaini, adapun dari definisi tadi ittifaq ulama'il asri, ittifaq hadza qaidun yukhriju wujuda khilafin, walau kana al-mukhalifu wahidan idza kana yu'taddu bihi fala yan'aqidu al-ijma'. Ittifaq ini mengeluarkan perkara yang terjadi khilaf pada satu masa, walaupun yang menyelisihi kesepakatan itu atau yang menyelisihi hukum tersebut satu orang. Kenapa ya demikian? Karena ijma itu sesuai dengan definisinya tadi merupakan kesepakatan ulama ya seluruhnya pada satu masa dalam satu perkara. Ya, maka kalau ada satu saja yang tidak sepakat ya dari para ulama yang diambil pendapatnya atau ulama mujtahidin, maka perkara tersebut tidak bisa disebut ijma' walaupun hanya satu. Maka syarat ijma' yang pertama itu harus adanya ittifaq. Kemudian dalam definisi tadi ittifaq ulama'il asr, ulama asr kata beliau fassarahu ya bi annal muradu bihim al-fuqaha wa humul mujtahidun. Yang dimaksud dengan ulama, kesepakatannya ulama, siapa ulama tersebut? Ulama tersebut adalah al-fuqaha dan mereka adalah al-mujtahidun, orang yang ya, sampai pada derajat ijtihad. Wa hadzal qaid ini yaitu ulama ul asr mengeluarkan al-muqallidin wal awam, mengeluarkan orang-orang yang hanya taklid kepada pendapat para ulama dan juga orang-orang awam. Fala ibrata bihim fil ijma', maka ya dalam ijma' mereka tidak dianggap apa-apa. Wifaqan wala khilafan, baik mereka setuju maupun tidak setuju itu tidak mempengaruhi ijma'. Kama yukhrij, begitu juga qaid ulama ul asr mengeluarkan al ulama ghairil fuqaha, ulama yang bukan kategori fuqaha ya, seperti ulama nahwu, ulama lughah wa ghairihim. Nah, hadza wadih. Kemudian dari ta'rif tadi ya, ittifaq ulama al-asri ala hukmil hadithah, terhadap hukum satu perkara. Nah, wal muradu biha huna al-hadithatu syar'iyyah, perkara yang dimaksud adalah perkara syar'i, maka mengeluarkan perkara-perkara yang bukan syar'i. Kenapa? Li'annaha mahallu nadharil fuqaha, karena perkara syar'i itulah yang menjadi pusat perhatian para faqih. Wa hadzal qaidu yukhrijul ittifaq ala hukmin ghairi syar'in. Maka qaid ini yaitu haditsah syar'iyyah mengeluarkan kesepakatan yang terjadi pada perkara-perkara yang bukan syar'i seperti lughah, bahasa. Fala madkhala lahu fil ijma', maka tidak ada urusan dengan ijma', maka itu tidak masuk dalam urusannya ijma'. Li'anna al-gharda al-bahthu fil ijma' ala annahu minal adillati asy-syar'iyyah, karena yang dimaksudkan dalam pembahasan ijma' adalah
ijma yang merupakan bagian dari sumber dalil syar'i. Ya. Maka karena ijma ingin kita masukkan di dalam list sumber dalil syar'i setelah Al-Quran dan Sunnah, maka ijma yang dianggap adalah ijma yang terjadi pada perkara-perkara syar'i, karena berkaitan dengan hukum atau sumber dalil syar'i. Keluar darinya perkara-perkara yang bukan syar'i, walaupun terjadi kesepakatan di sana, maka tidak disebut bagian dari ijma. Baik, kata beliau, wa baqiya qaidan, tersisa 2 qaid untuk ta'rif di atas, untuk definisi di atas. Yang pertama, ulama'ul asri min hadhil ummah. Maka yang dianggap ijma adalah kesepakatan ulama, ya, satu masa dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Maka mengeluarkan darinya adalah kesepakatan ulama, ya, pada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Fala yu'tabaru kama dzakarahul musannif. Maka kesepakatan yang terjadi di tengah-tengah mereka itu tidak dianggap. Wala'allahu tarakahu liwuduhi aw iktifa' bi dzikrihi mustaqillah. Nah. Ats-tsani ba'da Nabi. Ya. Kesepakatan yang terjadi di tengah-tengah ulama, ya, pada satu masa, ya, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW, ya, kesepakatan ulama pada satu masa yang mana umat ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu dianggap jika, ya, kesepakatan itu terjadi setelah wafatnya Nabi. Ini qaid yang kedua. Maka keluar darinya ittifaqus sahabah fi hadin Nabi, kesepakatan sahabat pada masa hidupnya Nabi, fala yakunu ijma'an, maka tidak disebut ijma'. Min haitsu kaunihi dalila, tidak disebut ijma' dilihat dari sisi kesepakatan itu bisa disebut sebagai dalil. Jadi kalau ada sahabat bersepakat terhadap satu perkara syar'i, tapi kesepakatan itu terjadi di saat Nabi masih hidup, maka kita tidak bisa menyebut kesepakatan sahabat di masa hidupnya Nabi ini ijma'. Kenapa? Karena ijma' ini dibahas ahli usul untuk dijadikan sumber dalil yang mana kedudukannya mirip dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dalil. Lah, kenapa tidak dianggap? Karena saat itu yang dianggap sebagai sumber dalil terbatas pada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah di masa hidupnya Nabi, itulah yang menjadi sumber dalil. Kalau sahabat bersepakat terhadap suatu perkara, ya, dan juga Nabi bersabda terhadap perkara tersebut yang disepakati sahabat, maka yang menjadi dalil itu adalah sunnahnya, bukan kesepakatan sahabatnya. Nah, ini jelas, ya. Maka ijma' itu tidak dianggap kalau ijma' itu terjadi di masa hidupnya Nabi SAW. Karena dalil hasala bi sunnatin Nabi, karena dalil itu dihasilkan dari sunnahnya Nabi kalau Nabi masih hidup, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, atau takrir, atau keputusan. Wa idza qala sahabi, kalau sahabat mengatakan kunna naf'alu au kanu yaf'aluna kadza, kami dahulu melakukan ini atau mereka dahulu melakukan ini dan itu pada masa Nabi SAW, karena dzalika minal marfu' hukman, maka itu masuknya kepada hadis yang marfu', ya, bukan disebut ijma'. Oleh sanaqlan lil ijma'. Qauluhu, adapun ucapannya sahibul matan, yaitu Imamul Haramain Al-Juwaini, wa ijma'u hadhil ummah hujjatun duna ghairiha, ijma' umat ini adalah hujjah duna ghairiha, ya. Ijma' umat ini adalah hujjah, ini hukumnya sekarang.
Ya, artinya tidak boleh menyelisihi ijma'. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh kita selisih adalah ijma' yang qat'i. Ya, yang mana bersumber kepada qaul. Ijma' qauli itu qat'i. Adapun ijma' yang bersumber kepada fi'li qauli atau qaul sebagian, fi'li sebagian ulama pada satu masa, maka ini ijma' dhanni, tidak disebut ijma' qat'i. Ya, maka menyelisihinya tidak seperti orang yang menyelisih ijma' qat'i. Imam Suyuti menjelaskan orang mungkiril ijma', menyelisih ijma' itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang dikafirkan adalah yang menyelisih ijma' yang qat'i atau yang bersumber dari dalil qat'i seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat dan dari perkara-perkara qat'i yang nasnya sharih. Maka ini yang mengingkarinya adalah kafir. Nah, dalilnya apa? Ya, tentang ijma' ini adalah sebagai sumber dalil ya, dalam syariat Islam, yaitu sabda Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Umat yang dimaksud di sini adalah fuqahanya, ulamanya. Tidak mungkin ulama bersepakat di atas kesesatan. Allah menjamin ya Allah menjamin kesucian umat ini dari bersepakat di atas kesesatan. Ya, kemurnian umat ini dari tidak mungkin mereka berada atau bersepakat di atas kesesatan. Ya, maka ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ulama menyebutkan dalam surat An-Nisa itu apa itu? Wa may yushaqiqir rasul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang yushaqiqir rasul, ya, menyelisihi rasul setelah jelas baginya hidayah, wa yattabi', dan orang ini mengikuti jalannya selain jalannya orang beriman. Ya, ditafsirkan jalannya sebagai jalannya menyelisih jalannya orang beriman, ini menyelisih ijma'. Nah, kita lewati, tidak baca semuanya. Kemudian wa min masailil ijma'. Kita baca dulu, nanti penjelasannya pada pertemuan yang lain. Wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa fi ayyi 'asrin kana. Ijma' menjadi hujjah terhadap masa yang kedua, bahkan pada setiap masa setelahnya. Wala yushtaratu inqiradul 'asri 'ala sahih. Aw wala yashtaritu juga bisa. Tidak disyaratkan ya wafatnya seluruh ya ulama pada masa terjadinya ijma' ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Fa in qulna, kalau kita katakan inqiradul asri syarat, wafatnya seluruh ulama yang bersepakat pada satu masa tersebut adalah syarat yang mu'tabar, syarat yang dianggap, maka yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad. Maka kalau begitu ya pendapat ya orang yang lahir ya, di masa ulama pada masa tersebut, orang yang lahir di masa ulama pada masa tersebut, lalu dia belajar dan menjadi ahli ijtihad, lalu dia berbeda pendapat dari ijma', maka ijma' tersebut tidak sah kalau mengikuti pendapat mereka yang mengatakan disyaratkannya inqiradul asri, yaitu wafatnya, habisnya
wafatnya seluruh ulama yang bersepakat di satu masa tersebut, ya, dijadikan syarat, maka nanti seandainya ada anaknya dari ulama tersebut lahir, ya, kemudian lahir di masa tersebut karena belum wafat semuanya, nah anak ini besar tumbuh menjadi ulama, kemudian dia khilaf, berbeda pendapat dari kesepakatan bapaknya dan kawan-kawannya di masa tersebut, maka khilaf dia ini dianggap kalau inqiradul asri ini dijadikan syarat. Nanti kita bahas secara mendetail pada bentuan yang lain. Walahum, dan juga bagi para mujtahid, ayyarji'u an dzalikal hukm. Para mujtahid di masa tersebut yang sebelumnya telah bersepakat, kemudian kok tiba-tiba mereka, ya, memunculkan pendapat yang berbeda, ya, karena karena disyaratkan wafatnya dahulu, tidak sekedar terjadi kesepakatan ulama di satu masa lalu disebut ijma, tapi disyaratkan wafat semuanya dulu baru ijma dianggap. Maka seandainya sudah misalnya ada 100 ulama sepakat, ya, ulama mujtahid, tidak ada yang khilaf, seluruh ulama di satu masa tersebut ada 100 lah anggap, kemudian telah wafat 90 orang, tersisa 10 orang, kemudian 10 orang ini ada di antara mereka yang rujuk, tidak lagi berpendapat dengan kesepakatan sebelumnya. Maka kalau disyaratkan harusnya wafat semuanya, maka pendapat mukhalif ini dianggap, sehingga ijma yang tadi disepakati oleh 100 orang batal dengan terjadinya satu khilaf ini, ya, jika inqiratul asri itu disyaratkan, jika wafatnya para mujtahid itu disyaratkan. Wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim, dan ijma' itu sah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan ijma' itu juga sah dengan sebagian mengatakan dan sebagian melakukan, ya. Misalnya ulama satu masa berijma, dan ijma' itu dengan ucapan mereka mengatakan ini boleh, semua mengatakan boleh. Atau ada satu perbuatan, aktivitas yang masyhur di masyarakat, kemudian ulama tidak ada yang mengatakan tidak boleh, maka ini ijma' dengan fi'il. Atau ucapan sebagian ulama mengucapkan boleh, sebagian ulama lagi melaksanakan konsekuensi dari boleh tersebut tanpa mengucapkan, maka ini juga disebut ijma'. Dan juga disebut ijma' wa intisyaru dzalika wa suqutul baqin. Ada satu aktivitas menyebar, satu kelakuan menyebar, kemudian sebagian mengatakan boleh, kemudian menyebar, kemudian yang lain tahu tapi diam, maka ini juga disebut ijma'. Nah, ini macam-macam ijma'. Tapi yang disebut sebagai ijma' qat'i adalah yang bersumber dari qaul. Kita akan detailkan pada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tugas, ya, murajaah bersama bab ta'arud, ya, bab ta'arud yang memimpin murajaahnya Akhi Arif. Barakallahu fiik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.